Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, saya ucapkan selamat sore untuk kita semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Saya percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kita semuanya. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu pekabaran firman Tuhan kembali yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-6 ya. Saya akan bacakan Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Ayat ini adalah salah satu ayat kesenangan saya karena kata-katanya gampang sekali untuk dihafal. Lalu ada pesan moral yang sangat begitu dalam yang saya dapatkan dari ayat ini. Ini juga kalau kita lihat ini sering sekali diajarkan kepada anak kecil, tetapi kepada orang tua juga ini sangat luar biasa untuk kita baca dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Suatu kali ada seorang bapak yang punya keterbatasan secara fisik. Apa itu? Dia punya keterbatasan fisik di segi mata. Bapak ini buta dan dia tidak bisa melihat dengan normal seperti kita pada umumnya. Dia adalah seorang penjual kerupuk keliling dan kesehariannya itu adalah menjajakan kerupuk yang dia letakkan di belakangnya, di punggungnya. Ya, dia pergi ke rumah-rumah, dia berjalan sepanjang jalan ke tempat perbelanjaan, ke terminal dengan harapan akan ada orang nantinya yang membeli dagangan yang dia tawarkan. Suatu kali ada seorang bapak yang bertanya kepada bapak itu, "Pak, bapak nggak takut mengalami suatu kerugian dengan berdagang seperti ini?" Lalu si bapak ini menjawab, "Saya nggak pernah takut untuk rugi. Karena rezeki seseorang itu Tuhan yang mengatur. Kenapa? Kalaupun seandainya hari ini ada orang yang berbuat tidak baik kepada saya, mungkin dia mencuri dengan tidak membayar, saya tetap percaya bahwa hari ini mungkin saya rugi, tetapi di besok-besok hari Tuhan pasti akan gantikan berkatnya itu. Tuhan pasti akan buat dengan lebih daripada yang kemarin-kemarin." Luar biasa jawabannya. Karena secara umum kita bisa melihat bahwa bapak ini tidak bisa melihat. Kalau saja ada orang yang punya niat jahat, dia bisa ambil itu dari belakang, sementara bapak ini nggak bisa melihat. Orang itu lari, tidak bayar, pastinya akan sangat rugi sekali. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa keterbatasan fisik itu tidak melemahkan semangat dia untuk berjuang, untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya sehari-hari. Lalu untuk kita juga dari pelajaran ini, jangan jadikan keterbatasan untuk menjadikan kita malas ya. Jangan jadikan diri kita malas karena keterbatasan apapun di dalam hidup kita. Saya mau bertanya kepada kita semuanya, apakah kita pernah mengalami satu masa-masa benar-benar malas sekali seperti itu? Saya pernah mengalaminya, mungkin bukan hanya sekali, 1, 2, 3 kali pernah. Tetapi jangan sampai kita hidup sebagai seorang pemalas. Karena berkat orang yang rajin dengan orang yang pemalas itu beda sekali. Beda sekali porsinya Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dengan orang yang malas ya. Amsal Salomo ini juga kalau kita baca tadi, ini merupakan satu nasihat, suatu teguran, suatu amaran kepada semua orang supaya hidup menjadi orang yang rajin, bukan pemalas. Tetapi kalau kita melihat lagi, dikatakan bahwa pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya bahwa kita disuruh belajar kepada seekor hewan. Gimana kira-kira? Masa iya kita belajar sama hewan? Sementara kita ini adalah manusia yang tingkatannya paling sempurna Tuhan ciptakan. Dari segi pemikiran kita punya pemikiran jauh lebih luas. Dari segi intelektual kita punya intelek yang lebih baik. Dan semuanya kita jauh lebih baik daripada semua ciptaan Tuhan yang lain. Lalu apakah maksud Tuhan untuk kita belajar daripada semuanya itu? Kita harus tahu bahwa tidak ada satupun
pun ciptaan Tuhan yang buruk, melainkan punya keunikan tersendiri, punya keunikan masing-masing. Itu sebabnya nggak ada salahnya kalau kita belajar dari oknum-oknum yang lain. Nggak ada salahnya kita belajar dari seekor singa, ya, kita belajar bagaimana setianya seekor anjing, dan dari sini dari seekor semut kita belajar bagaimana pentingnya hidup untuk tidak bermalas-malasan. Semut adalah salah satu hewan yang unik dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Semut adalah hewan yang rajin. Dia selalu mempersiapkan sesuatu berupa makanan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Kalau seandainya sudah datang musim di mana tidak bisa mencari makanan, sekaranglah waktunya buat dia untuk mempersiapkan makanan itu hari esok, ya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, semut bisa mengangkat makanan yang beratnya berlipat-lipat dibandingkan berat tubuhnya sendiri. Tetapi sering kita melihat bahwa semut itu pada saat dia sudah tidak mampu lagi mengangkat beban, ada aja teman-temannya yang langsung datang secara cepat-cepat untuk menolong. Artinya bahwa teman-temannya itu juga tidak membiarkan semut yang satu ini merasa beban itu berlebihan seperti itu. Ada aja teman-temannya yang menolong, ya, dan mereka selalu hidup rukun satu sama lain, dan pada saat berpapasan jalan satu dengan yang lain selalu mereka saling sapa. Di sini juga menekankan betapa pentingnya untuk hidup ramah, ya. Hidup ramah itu penting sekali. Jangan malu untuk menegur orang terlebih dahulu, ya. Jangan malu untuk kita menyapa orang dahulu, walaupun mungkin orang itu tidak mempedulikan kita. Itu bukan sesuatu hal yang malu untuk dilakukan, tetapi kita bangga karena kita mampu untuk menegur, menyapa orang lain terlebih dahulu. Dari firman Tuhan tersebut ada beberapa hal yang kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Bapak yang punya keterbatasan, dia tetap melakukan tanggung jawabnya, dia tetap melakukan tugasnya sehari-hari walaupun kondisi fisiknya tidak begitu memungkinkan. Lalu kedua, bagaimana hidup seorang semut yang rajin, tidak mementingkan diri sendiri, hidup ramah, dan tentunya ini juga harus menjadi bagian dari diri kita masing-masing. Biarlah pekabaran yang singkat, yang sederhana ini membawa hidup kita semakin hari semakin dekat di hadapan Tuhan. Akhir kata saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua.